Selamat datang, Infonomi adalah OnePlus 15R dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melakukan hard reset pada perangkat ini melalui pengaturan. Jadi untuk memulai, Anda perlu membuka aplikasi pengaturan Anda, dan di sini gulir ke bagian paling bawah dan Anda ingin memilih sistem dan pembaruan. Sekarang di sini kajian akan menemukan opsi cadangkan dan reset. Kita akan klik pada opsi tersebut. Dan sebelum kita melakukan reset pada perangkat, saya ingin membahas tentang mencadangkan perangkat Anda. Jadi kalau Anda tidak tertarik dengan hal itu atau sudah melakukannya, silakan lewati saja ke bagian berikutnya. Namun ada beberapa cara berbeda yang bisa Anda gunakan untuk mencadangkan perangkat Anda. Jadi cara pertama adalah melalui akun Google. Namun ini adalah cara yang kurang baik dan saya sebenarnya tidak menyarankan menggunakannya. Ada banyak masalah terkait dengan bagaimana prosesnya dilakukan. Jadi untuk memberi Anda contoh mengapa saya tidak merekomendasikannya. Yang pertama, Google Backup tidak mencadangkan semua data Anda. Jadi misalnya foto-foto tidak akan semuanya dicadangkan jika melebihi kapasitas penyimpanan cloud Google Anda, yang dari yang saya lihat adalah 15 GB, setidaknya itu yang saya dapatkan di perangkat saya. Jadi jika melebihi 15 GB, apapun di atas itu akan benar-benar hilang bagi Anda, bukan? Dan itu tidak akan dicadangkan, itu satu hal. Hal lainnya adalah aplikasi tidak benar-benar dicadangkan secara fisik. Tidak ada semacam cadangan aplikasi secara utuh. Anda akan selalu membutuhkan koneksi internet untuk memulihkan data karena aplikasi yang dicadangkan. Ini hanya kita bisa menganggap ini seperti sebuah file, di mana perangkat mendapatkan informasi aplikasi apa saja yang perlu diunduh ulang. Jadi fitur cadangan ini sama saja seperti Anda membuka Play Store dan mengunduh ulang semua aplikasi tersebut sendiri. Sekarang sangat penting juga untuk diketahui bahwa ini hanya mencadangkan jika kita masih bisa menyebutnya cadangan, aplikasi-aplikasi yang berasal dari Play Store yang diunduh langsung dari Play Store. Jika aplikasi Anda meskipun tersedia di Play Store tetapi Anda mengunduhnya dari situs lain, website, atau toko alternatif lainnya, aplikasi-aplikasi tersebut sama sekali tidak dicadangkan secara lengkap. Aplikasi-aplikasi itu hanya diabaikan oleh Google. Sekarang sebagai cadangan, ini adalah cara yang sangat buruk untuk mencadangkan data Anda. Kapan? Di mana Google pada dasarnya mengabaikan data selama data tersebut tidak berkaitan dengan mereka. Jadi ini terutama dilakukan agar Google bisa mendapatkan lebih banyak data tentang Anda, agar mereka bisa memonetisasi dan menghasilkan lebih banyak uang dari data tersebut. Tapi seperti yang saya katakan, ada cara yang lebih baik untuk melakukannya. Jadi abaikan saja omong kosong itu dan gunakan opsi di atas backup dan migrate. Tergantung pada alasan Anda meriset perangkat ini dan mencoba membuat cadangan untuknya sekarang. Anda bisa memilih salah satu dari opsi ini. Jadi jika Anda ingin beralih ke perangkat baru, saya mungkin akan merekomendasikan menggunakan migrate, yaitu clone phone. Ini akan memungkinkan Anda untuk memasangkan ke ponsel OnePlus, Vivo, Oppo, atau Realme lain, dan secara fisik memilih aplikasi, data aplikasi, foto, video, kontak, riwayat panggilan, dan semua yang Anda inginkan. Anda memiliki kotak centang untuk benar-benar setiap hal. Ini adalah cara yang sangat mendetail untuk memindahkan data Anda ke perangkat baru. Sekarang, alasan saya menyebutkan keempat ponsel ini adalah karena aplikasi clone phone yang Anda miliki di sini hanya berfungsi melalui phone clone. Dan dengan keempat merek tersebut, karena semuanya merupakan bagian dari perusahaan induk yang sama, dan aplikasinya juga sama untuk keempatnya. Namun jika perangkat Anda berasal dari produsen lain, misalnya Samsung, maka Anda tidak lagi bisa memigrasikan data ke perangkat Samsung baru Anda menggunakan clone phone. Sebagai gantinya, Samsung memiliki aplikasi mereka sendiri yang harus Anda gunakan, yaitu Smart Switch. Dan dalam kasus ini, di ponsel ini, Anda perlu pergi ke Play Store atau tempat lain, unduh Smart Switch dan hubungkan aplikasi Smart Switch ke versi Samsung yang sudah terpasang di Samsung. Dan perangkat lain juga memiliki aplikasi mereka sendiri, versi mereka sendiri. Jadi sebagai contoh, Xiaomi juga punya aplikasi sendiri dan untuk mereka namanya kalau tidak salah Mi Mover, jadi Anda bisa menggunakan itu. Jadi sebagian besar perangkat yang cukup populer akan memiliki aplikasi cloning mereka sendiri. Jadi bisa setiap apapun merek ponsel yang akan Anda gunakan, itulah aplikasi yang perlu Anda unduh di ponsel ini. Tapi, seperti yang saya katakan, jika itu OnePlus, Realme, Vivo, atau Oppo,
Anda bisa menggunakan aplikasi Clone Phone. Aplikasi ini sudah terpasang di keempat merek perangkat tersebut. Sebagai alternatif, Anda juga bisa menggunakan backup lokal yang mengharuskan Anda hanya mencolokkan USB drive penyimpanan atau perangkat serupa dan memindahkannya ke drive tersebut. Ini akan memberi Anda akses untuk memulihkannya ke perangkat lain melalui drive tersebut, tetapi saya tidak tahu apakah ini tidak menguncinya lagi hanya untuk keempat merek itu, yaitu Oppo, Realme, OnePlus, dan Vivo, karena mungkin saja menggunakan metode yang sama seperti aplikasi Clone Phone ke aplikasi yang sama. Alih-alih memigrasikannya ke ponsel, ini memigrasikannya ke kartu SD atau sesuatu yang serupa. Jadi saya sangat menyarankan, jika Anda berencana melakukannya dengan cara ini, untuk terlebih dahulu memastikan apakah cadangan ini akan tersedia untuk Anda di perangkat lain. Sekarang, setelah Anda selesai mencadangkan perangkat Anda akan kembali ke sini ke menu cadangan dan reset, lalu pilih reset ponsel. Di sini, si Anda ingin memilih hapus semua data, tunggu sebentar dan akan muncul pop-up untuk menghapus semua data secara permanen. Kita punya dua pilihan. Karena perangkat ini mendukung eSIM, akan muncul pertanyaan apakah Anda ingin mempertahankan eSIM tersebut. Pada dasarnya, seperti Anda meninggalkan kartu SIM fisik di ponsel Anda, atau jika Anda ingin menghapusnya, saya akan memilih hapus. Selanjutnya, akan muncul pop-up lain hapus semua data. Semua data, termasuk informasi eSIM Anda, akan dihapus secara permanen. Tindakan ini tidak dapat dibatalkan, tetapi tidak akan membatalkan paket layanan seluler apapun. Jadi, ini tidak memengaruhi penyedia kartu SIM Anda seperti pembayaran dan hal-hal semacam itu. Ini hanya memengaruhi apakah ponsel masih terhubung ke jaringan dan mengingat nomor telepon dari eSIM tersebut. Saya baru pilih hapus sebagai konfirmasi dan sekarang proses riset perangkat akan dimulai. Proses ini seharusnya memakan waktu sekitar 1 hingga 2 menit untuk selesai. Dan ketika selesai, saya akan disajikan dengan layar pengaturan Android. Jadi saya akan kembali setelah layar itu muncul untuk saya. Jadi sebenarnya ini hanya memakan waktu kurang dari 1 menit yang cukup bagus dan proses riset sudah selesai. Anda bisa mengatur perangkat Anda sesuai keinginan dan itu saja. Jadi jika Anda merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.